Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya mohon maaf karena saya mohon maaf kepada guru-guru, mohon maaf pada ustadz, karena saya menyadari ilmu agama saya sangatlah minim sekali. Namun saya pernah menjawab pertanyaan orang. Dia bertanya, masalahnya dia pernah bertanya kepada saya. Pertanyaannya begini. Dia bilang, apakah kamu sudah pernah melihat Tuhan? Terus saya jawab, Tuhan itu kalau mau melihat Tuhan nanti kamu sudah mati gitu, cuman itu. Terus dikejarnya terus, kataku, terus aku bilang, jadi gini kataku. Sebelum Tuhan itu menciptakan manusia itu, kataku, dilengkapi dengan 5 unsur. Yang pertama, jasmani. Jasmani ini diciptakan, inilah jasad kita ini, kataku. Diciptakannya dari tanah. Itulah bapak kita Adam alaihissalam. Kemudian ditiupkan rohani dengan Tuhan ke tubuh kita. Itulah roh kita. Nah, roh inilah kata yang akan, jika kematian telah tiba, roh telah berpisah dengan jasad, dan roh kembali kepada Tuhan, dan jasad kita kembali ke tanah, dari tanah kembali ke tanah. Namun pertanyaannya, roh kembali kepada Tuhan, apakah Allah itu mau menerima roh kita ini yang masih kotor? Apakah kita harus membersihkannya sekarang, atau Allah itu membersihkannya di api neraka kelak? Nah, itu. Dan kedua, tubuh kita ini diciptakannya manusia itu, unsur ketiga dilengkapi dengan hawa nafsu. Hawa nafsu inilah yang kadangkala menjerumuskan kita. Karena di dalam hawa nafsu ada tamak, ada serakah, ada iri, dan ada dengki. Ada sifat mau makan, mau minum, mau kawin, dan sebagainya. Oleh karena itu, ditambahkan oleh Allah unsur yang lain, yaitu akal. Nah, jika akal kita mengendalikan nafsu, dan insya Allah akan selamat. Dan jika nafsu mengendalikan akal, maka orang itu tidak akan selamat. Dan tidak cukup di situ, Allah memberikan kalbu. Karena akal kita kadangkala sifat keimanan kita tidak bisa dicerna dengan akal. Seperti kita yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, secara akal kita tidak menerima karena Allah belum pernah kita lihat. Betul. Namun banyak sekali yang tidak dapat kita lihat, namun ada. Contohnya angin ada, tapi tidak dapat kita lihat. Yang goyang-goyang itu bukan angin, itu pohon. Pedas ada. Tapi pernah kamu melihat pedas? Sakit ada. Tapi bagaimana bentuk sakit? Itulah. Di dunia ini banyak yang tidak dapat kita lihat, namun ada. Sebagai orang yang beriman, mengakui sebenarnya bahwa Tuhan itu ada. Tiada Tuhan selain Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu siapa? Allahu samad. Allah tempat meminta. Nah, jangan kita minta-minta ke gunung, ke laut. Hanya kita minta ke Tuhan itulah. Kamu minta anu itu berarti syirik. Hukumnya syirik adalah dosa besar. Di dekat menganciu mau bau serga macam masuk amu sirik. Di dekat beragam. Nah,
Syirik. Allah tempat kita meminta. Lam yalid walam yulad. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan dia pacak dibanding-banding dengan tetapi Tuhan tu. Dia ada sebelum ada. Ini dia. Dialah lebih dulu. Sebelum datang kamu tu, dia lebih dulu. Nah. Jadi, lo apa dia tu katanya? Jadi aku jawab. Menurut nenek aku ini, nenek aku pernah bercerita, mintanya kalau salah minta maaf dia. Nenek aku pernah bercerita, Tuhan itu besar tinggi hitam katanya. Besar tinggi hitam, besar kekuasaannya, tinggi ilmunya, hitam karena nekinaan gelap. Itu kata nenek aku ini. Jadi besar kekuasaannya, tinggi ilmunya, dia berdia pokoknya lalu apa saya preso lo apa saya bahasa tinggi lah ilmu Tuhan kali. Kau berapa dia mendengarkannya lom seberapa kamu tu perwer beber tarai katanya. Dia belum dia apa-apanya manusia ni. Langsung sombongannya itu. Tinggilah dia gala. Kekuasaannya apa kedaya? Bumi dan langit serta isinya dia gal nguasain. Dia berdia ke apa lupa dia ngebajang itu, si anu itu. Kalau lah anu ada bayar ayo kaji aku ngecek. Ngapa bajang dia mau mati? Kalau lalu lah anu lah dia berdiagi catatannya. Udah kabar tu jangan galak lah itu. Berdosa lah itu. Janganlah. Atau juga jangan menang masalah kecil orang. Oi bajang itu. Anu kacek kohos katanya. Lah ngino itu, ngino ciptaan Tuhan namanya itu. Nah, itulah juga kekuasaannya. Dia tinggi ilmunya, besar kekuasaannya. Nah, hitam karena dia nekinaan. Nah, Allah itu maha melihat. Hanya dia tahu ni, maha melihat, hanya dia tu bermata. Ya bayangkanlah, dia bermata, dia tu kangan tu kira-kira apa? Kagabon. Nah, Tuhan tu maha melihat, hanya dia bermata. Kangantuk kagabon matanya. Allah tidak ngantuk dan tidak tidur. Allah itu maha mendengar. Hanya dia bercupeng bajang tu. Ya lo betul tu. Awak mendengarnya dia bercupeng. Dia bercupeng katuli dia tu. Kapakak. Ditundi tuli Tuhan tu. Maka Allah itu berfirman dan berkata-kata. Ni cik dia berfirman dan berkata-kata dia tu. Hanya dia bermulut. Amo bermulut kepada aku. Bernyanyi yo. Sakitnya aku di sini 3 ulang atau ngaji apa tu. 4 kali habis suaraku. Nah, Tuhan tu tidur. Cuma bermulut ke parau gitu. Kira-kira itulah. Jadi kesimpulannya seperti lo di qul huwallahu ahad tadi, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu tidak setara dengan yang lain. Jangan kau memandingkan itu mandang ini. Lom terpikir ngakal kita, lom kira-kira pokoknya bentuk Tuhan tu lo apa. Nah, kira-kira muhlafatul lil wahadis, tidak serupa dengan yang baharu kita ni baharu. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.